Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di acara Sarapan Rohani Pagi Galang Ningyang Abian Base. Hari ini Jumat 23 April 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu karena kasih dan anugerah Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, sepanjang malam kami boleh beristirahat. Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan memberkati kami, dan pada pagi yang indah ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan menerima hari-Mu yang baru untuk kami melakukan segala aktivitas kami. Sebelumnya Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami, baik kami yang menyampaikan firman-Mu, dan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini yang pertama terambil dari Yesaya 7 ayat yang keempat, berbunyi, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Yang kedua 1 Korintus 16 ayat 13, hendaklah kalian waspada dan teguh dalam hidupmu sebagai orang Kristen. Bertindaklah dengan berani dan jadilah kuat. Itulah pembacaan firman Tuhan yang saya beri tema, yaitu tenang di dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak hal yang bisa membuat kita tidak tenang. Sakit yang belum sembuh, pekerjaan yang sedang bermasalah, atau keluarga yang sedang mengalami pergumulan, dan banyak lagi persoalan yang lainnya. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah tenang dan percaya. Jangan biarkan rasa takut itu melumpuhkan keyakinan kita akan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita yang pertama, Yesaya 7 menceritakan mengenai ketakutan Raja Ahaz terhadap ancaman Raja Aram dan Raja Israel. Kita juga dapat merasakan bagaimana perasaan takut yang dialami Raja Ahaz dan rakyatnya. Dua kubu kerajaan dengan kekuatan yang sangat besar bersatu untuk menyerang mereka. Perasaan takut yang luar biasa membuat seisi kerajaan Yehuda tidak tenang dan gemetar. Koalisi kerajaan Aram dan kerajaan Israel itu sangat begitu kuat dan menakutkan. Namun Tuhan tidak ingin Yehuda binasa. Yesaya memberitahukan lewat Raja Ahaz, katanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Saudara-saudara, pembacaan kita yang kedua dalam 1 Korintus 16 ayat 13, Paulus memberikan beberapa pesan kepada jemaat di Korintus
dan juga berlaku bagi kita semua yang mengikut Tuhan Yesus. Pesan yang pertama yaitu kita harus berjaga-jaga. Karena musuh kita bukan hanya darah dan daging, tetapi iblis, roh-roh jahat dan antek-anteknya yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 16. Bahkan si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus dapat memahami strategi si iblis yang secara halus dan perlahan berusaha menghancurkan kehidupan kita. Orang yang berjaga-jaga akan selalu melekat kepada Tuhan dan selalu membangun hubungan karib dengan Tuhan. Orang yang berjaga-jaga akan tahu ketika iblis menyerangnya dan tidak akan mudah jatuh karena tahu bahwa perlindungan Tuhan dan pembelaan Tuhan akan dinyatakan. Pesan yang kedua, kita harus berdiri teguh di dalam iman. Saudara-saudara, ada banyak titik kelemahan kita sebagai manusia. Sangat mudah kita meninggalkan iman kita. Sebagai contoh yang dilakukan oleh Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, yang mengaku akan selalu setia kepada Tuhan Yesus. Tapi belum ada 24 jam berlalu, ia sudah mengingkari keyakinan dan perkataannya demi untuk menyelamatkan diri. Ia menyangkal Tuhan Yesus. Inilah yang sangat berbahaya, keputusan yang mengantarkan pada keselamatan semu, bukan keselamatan yang sejati. Kehendak manusia seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Siasat si iblis dengan mudah mempengaruhi cara berbicara, pikiran, dan tindakan kita. Saudara-saudara, Tuhan melatih iman kita melalui masalah. Lihatlah masalah dari sisi positif. Kita sedang diproses ketika menghadapi suatu masalah. Kadang melalui air mata, masalah yang berat, itu sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kita. Pesan yang ketiga, tetap kuat. Hanya umat yang mengenal Allahnya atau umat yang mempunyai persekutuan yang erat dengan Allahnya pasti kuat. Kenalilah Allah kita dengan sungguh-sungguh lewat hubungan pribadi kita yang semakin intim dengan Dia, maka kita pasti kuat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini pandemi belum selesai, bencana alam terjadi di mana-mana. Peristiwa-peristiwa itu membuat kita takut, tidak tenang dengan masa depan kehidupan kita. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, menguatkan kita bahwa Tuhan, Sang Gembala yang sejati, mengetahui dan melindungi kita. Maka tetaplah teguh dan tenang, serta jadilah berani dan kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami tetap tenang, teguh dalam iman kami, karena Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Tuhan, biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan.
Sepanjang hari ini kami serahkan segala aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan kiranya memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberikan kami keberhasilan. Terlebih Tuhan, biarlah kami selalu boleh bersuka cita, bersyukur hanya di dalam Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berikan kami semuanya hikmat kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan ini. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan. Biarlah kami boleh selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sarapan rohani pagi pada hari ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.